Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Nur Pratiwi, mahasiswi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang ada di dalam mata kuliah Manajemen Keuangan yang sedang saya pelajari, yaitu materi tentang laporan keuangan dan arus kas. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada pengertian dari laporan keuangan, kemudian dasar-dasar laporan keuangan, dilanjutkan dengan pengertian arus kas, dan faktor yang mempengaruhi posisi kas perusahaan, dan yang terakhir itu adalah MVA dan EVA. Baik, sebelumnya, di sini laporan keuangan dan laporan arus kas merupakan bagian terpenting yang harus dipahami oleh pengelola perusahaan maupun pihak-pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan. Dengan mempelajari laporan keuangan perusahaan, kita dapat mengetahui kinerja perusahaan dan dengan demikian dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan baik dalam perusahaan maupun oleh pihak lain dalam melakukan investasi. Kemudian, pengertian laporan keuangan. Di laporan keuangan itu ada berbagai macam laporan yang diterbitkan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Yang pertama itu ada laporan tahunan atau annual. Annual report adalah laporan yang paling penting. Terdapat dua jenis informasi yang dapat diberikan dalam laporan ini. Yang pertama itu bagian verbal. Yang kedua itu laporan tahunan yang menyajikan 4 laporan keuangan dasar, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas. Yang pertama itu neraca. Neraca adalah laporan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu saja. Jadi dia hanya dihitung pada suatu waktu tertentu saja. Seperti itu. Di sisi sebelah debit neraca itu, dia menunjukkan aktiva perusahaan. Mau itu aktiva lancar, aktiva tetap, dia berada di sebelah debit. Sedangkan di sebelah kredit itu dia menunjukkan kewajiban, ekuitas, dan klaim terhadap aktiva tersebut. Sesuai dengan SAK, aktiva disusun berdasarkan urutan likuiditasnya atau lamanya waktu yang diperlukan untuk mengkonversinya menjadi kas. Utang usaha itu pada umumnya harus dibayarkan dalam 30 hari. Sedangkan wesel bisa dibayarkan dalam waktu 90 hari dan seterusnya. Yang berikutnya yaitu laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini yaitu laporan yang mengikhtisarkan pendapatan dan beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu, yang umumnya setiap kuartal atau setiap tahun. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu laporan laba ditahan atau statement of retained earning. Laporan laba ditahan adalah laporan yang menunjukkan berapa banyak laba perusahaan yang ditahan bila dibandingkan dengan yang dibayarkan sebagai dividen. Seperti itu. Di laba ditahan ini, perusahaan menahan laba terutama untuk memperluas usaha, dan ini berarti menginvestasikan dalam pabrik dan peralatan, dalam persediaan, dan sebagainya. Tapi bukan menimbun kas di rekening bank, tapi dia lebih ke menginvestasikan. Seperti itu. Perubahan laba ditahan bisa terjadi karena pemegang saham biasa mengizinkan perusahaan untuk menginvestasikan kembali dana yang tidak didistribusikan sebagai dividen. Jadi laba yang ditahan itu dilaporkan di neraca, bukan merupakan arus kas, dan tidak tersedia untuk pembayaran dividen atau yang lain. Kemudian laporan laba akuntansi versus arus kas. Ketika kita mempelajari laporan laba rugi dalam akuntansi, penekanannya itu lebih kepada laba bersih perusahaan tersebut.
Tetapi di dalam bidang keuangan itu kita lebih fokus kepada arus kas bersih atau net cash flow gitu. Nah, nilai aktiva atau keseluruhan perusahaan ditentukan oleh arus kas yang dihasilkan aktiva tersebut. Laba perusahaan adalah hal yang penting, tetapi arus kas juga lebih penting lagi karena dividen harus dibayar secara tunai. Dan karena kas diperlukan dalam membeli aktiva untuk melanjutkan operasi perusahaan. Arus kas bersih perusahaan umumnya berbeda dengan laba akuntansi, karena beberapa pendapatan dan beban yang tercantum dalam laporan laba rugi tidak dibayar secara tunai selama 1 tahun. Hubungan antara arus kas bersih dan laba bersih dapat ditunjukkan sebagai berikut. Arus kas bersih itu sama dengan laba bersih dikurang pendapatan non-kas dan ditambah beban non-kas. Contoh, misalkan, beban non-kas adalah penyusutan. Pos ini mengurangi laba bersih tetapi tidak dibayarkan secara tunai, sehingga kita akan menambah kembali beban ini ke laba bersih dalam menghitung arus kas bersih. Penyusutan adalah pos non-kas yang paling besar dan pos lain seiring tidak material. Arus kas operasi. Arus kas operasi berasal dari operasi normal. Perbedaan antara pendapatan, penjualan, dan beban operasi setelah pajak atas laba operasi. Arus kas sama dengan laba operasi dikali 1 dikurang tarif pajak ditambah penyusutan. Jadi itu dia rumus dari arus kas operasi kalau kita ingin menentukan arus kas operasi suatu perusahaan. Itu rumusnya. Sedangkan jika kita ingin mengetahui arus kas bersih, yaitu rumusnya arus kas bersih sama dengan arus kas koperasi dikurang beban bunga dikali 1 dikurang pajak. Itu dia rumus untuk mengetahui arus kas bersih. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu laporan arus kas. Arus kas bersih adalah kas aktual yang dihasilkan oleh perusahaan dalam 1 tahun tertentu. Namun, kenyataan bahwa perusahaan menghasilkan arus kas yang tinggi tidak berarti jumlah kas yang dilaporkan di neraca juga tinggi. Arus kas dapat dipergunakan dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan arus kas untuk membayar dividen, meningkatkan persediaan, membiayai utang, menginvestasikan dalam aktiva tetap, mengurangi hutang, atau membeli kembali saham biasa.